Kemenag, Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Kemenag kategori 1 periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Fitriatul Rizky, guru dunia di MA Salafiyah Warumpring, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag kategori 1 periode 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenag kategori 1 periode 2 tahun 2022 dengan mengambil materi kesetimbangan kimia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sampai hari ini seperti biasa hingga kita bisa berkumpul pada pembelajaran kimia. Alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Saya periksa kehadirannya hari ini. Apakah ada yang tidak hadir, Mbak Fitri? Berangkat semua. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya. Walaupun sudah jam-jam akhir, tapi kalian masih semangat ya? Masih. Sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, silahkan bahan ajarnya, buku paket kimia kalian silahkan kalian keluarkan. Ingat, pembelajaran kimia kalian boleh rame, tapi rame diskusi materi kimia. Untuk lebih semangatnya, kita jargon kimia dulu ya. Kimia? Yes. Alhamdulillah. Apakah masih ingat dengan materi laju reaksi? Masih. Apa kira-kira pengertian laju reaksi? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mas Hasbi, boleh. Laju reaksi adalah besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi atau konsentrasi produk kesatuan waktu. Ya, jadi benar ya. Jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan dengan berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Ada yang pernah main jungkat-jungkit? Pernah. Waktu kecil mungkin ya. Apa yang mempengaruhi kesetimbangan pada permainan jungkat-jungkit ini? Masanya. Terus? Jarak. Ada lagi? Kecepatannya ya. Jadi ketika kecepatan anak yang berbaju merah ini naik turunnya itu sama kecepatannya dengan anak yang berbaju biru ini naik turunnya, maka dia akan mengalami kesetimbangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia KD 3.8 dengan KD 4.8. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis kesetimbangan dinamis dengan benar dan dengan rasa ingin tahu, harapannya itu ya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen. Peserta didik melalui diskusi dapat menganalisis kesetimbangan homogen heterogen untuk menentukan rumus KC dan KP. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menanggapi pertanyaan menggunakan bahasa yang baik tentang kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen, heterogen, dan tetapan kesetimbangan. Penilaiannya yang akan saya nilai hari ini diantaranya nilai pengetahuan, yaitu dengan cara nanti kalian mengerjakan soal melalui link Google Form yang saya kirim di grup WA kelas. Dan penilaian sikap dan penilaian keterampilan yang akan saya observasi atau saya amati selama proses pembelajaran. Apa yang kira-kira kalian pikirkan saat terjadi petir? Ya, Mas Firdos. Bagaimana proses terjadinya petir, Bu? Bagaimana proses terjadinya petir? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Noval.
Petir terjadi disebabkan oleh perpindahan elektron antara bumi, awan, dan energi yang dilepas, yaitu berupa suatu cahaya, bunyi, dan panas. Ya, jadi petir itu terjadi karena perpindahan suatu elektron antar awan, bumi, dan energi yang dihasilkan atau dilepas itu berupa panas, cahaya, dan bunyi, ya. Terus apa lagi kira-kira yang kalian, iya Mbak Faridah? Kenapa kalau terjadi petir muncul dulu kilatan cahaya baru suara? Iya ya, seringnya gitu ya. Jadi kalau ada petir itu kilatan dulu baru suara. Kira-kira mengapa? Karena kecepatan gelombang cahaya lebih cepat dibandingkan gelombang suara. Ya, betul sekali, karena kecepatan gelombang cahaya itu lebih cepat dibandingkan gelombang suara. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Mari kita teliti lebih dekat bagaimana proses terjadinya petir. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Itulah pembahasan mengenai petir. Itu salah satu contoh proses kesetimbangan kimia ya. Jadi yang ada di alam. Banyak manfaat yang kita akan peroleh ketika kita mempelajari proses kesetimbangan kimia. Ada contoh yang lain, misalnya siklus oksigen dengan siklus air. Kalau tidak ada kesetimbangan, makhluk hidup itu akan kehabisan oksigen dan kehabisan air untuk keperluan sehari-harinya. Saya bagi LKPD-nya dulu. Ke belakang ya. Mana sudah kebagian semua? Dibagi dulu ya, sudah kebagian semua. Proses apa ini? Pemanasan air. Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Ya Mbak Dwi. Apa perbedaan pemanasan tertutup dan pemanasan terbuka? Ada yang bisa membantu saya? Apa perbedaan pemanasan dengan panci yang tertutup dengan panci yang terbuka? Ada yang bisa? Ya, Mas Prabdipta. Kemungkinan pemanasan air di panci yang tertutup, air tidak akan berkurang secara signifikan atau tidak terlihat. Sedangkan pemanasan air di panci yang terbuka, maka air akan berkurang. Ya, jadi kemungkinan ketika kita memanaskan air pada panci yang tertutup, itu tidak akan berkurang airnya secara signifikan. Tapi kalau terbuka, itu berkurangnya itu akan sangat jelas. Mengapa demikian? Ada yang tahu mengapa demikian? Disimpan nanti untuk diskusi kalian. Ya, silakan nanti untuk diskusi kalian. Selanjutnya ini gambar apa? Proses apa? Pembakaran kertas. Apa yang kalian amati dalam proses pembakaran kertas ini? Ya, ya silakan Mbak Fitri. Kertas yang dibakar akan menjadi abu dan abu tidak akan kembali menjadi kertas seperti semula. Iya, berarti proses apa itu? Reaksi apa? Searah ya. Jadi kalau kita membakar kertas, kertas itu kan akan menjadi abu dan abu itu tidak akan menjadi kertas kembali. Apakah ada yang membakar kertas menjadi abu, abu menjadi kertas lagi? Nggak ada ya. Jadi nggak ada yang seperti itu. Selanjutnya silakan kalian amati pada tabel reaksi di depan. Apakah pada reaksi 1 sampai 4 ini itu fasenya sama semua? Beda ya.
Ada berapa sih fase yang kalian ketahui? 4. Ada 4. Apa saja? Gas, padatan, larutan, cair. Apakah dari keempat fase tersebut, fase gas tersebut dapat digunakan sebagai penentuan ketetapan kesetimbangan? Ada yang bisa? Ya, Mas Firdaus. Tidak semuanya masuk ke dalam keseimbangan itu, karena pada ketetapan keseimbangan KC hanya berlaku pada fase larutan dan gas. Pada ketetapan keseimbangan KP hanya berlaku pada fase gas saja. Ya, betul sekali. Jadi pada tetapan keseimbangan KC itu fase yang berlaku itu hanya larutan dan gas saja. Sedangkan tetapan keseimbangan KP itu kan tetapan keseimbangan tekanan parsial. Jadi yang berlaku hanya fase gas saja. Kalau sudah, silahkan kalian bergabung pada kelompok masing-masing. Jadi 2 baris ini 1 kelompok, 2 baris 1 kelompok, biar cepat ya. Silahkan kalian bergabung dalam kelompok kalian masing-masing. Sudah bergabung pada kelompok kalian masing-masing, silahkan kalian baca LKPD-nya, diskusikan dengan teman kalian. Kalau ada pertanyaan yang kurang paham di dalam LKPD boleh ditanyakan ke saya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Jelas, dikerjakan ya. Jadi semuanya dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Rumus KP ganti hanya gas saja. Ya, kalau KP hanya gas saja, karena memang KP kan itu kan tetapan kesetimbangan gas parsial. Yang punya tetapan tekanan itu ya si gas, yang lain enggak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Ya? Ini kalau nanti nggak ditulis cuma dijelaskan aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma nanti kalau ada temennya yang tanya berarti ditulis. Ya, Bu. Jadi nanti kelompok 1 kebagian presentasi bagian 1 ya, gambar air yang dipanaskan. Kelompok 1 mana? Ya, nanti kebagiannya yang presentasi itu ya, tapi tetap semuanya dikerjakan. Yang kelompok 2 kebagian presentasi tentang pembakaran kertas. Yang kelompok 3 nanti presentasi tabel reaksi kesetimbangan. Yang kelompok 4 nanti tentang penentuan KP dan KC-nya. Jadi tetapi semuanya harus dikerjakan. Kalian silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya ya, dari bahan ajar kalian, buku paket yang kalian punya atau kalian pinjam di perpus, atau dari internet. Jadi kalian boleh akses internet kalian. Jadi silahkan dicari sebanyak-banyaknya informasi. Yang apa namanya, api ya nanti ya, disiapkan. Jong lamun begini.
Tulisannya sing rapi Mas Noval. Silahkan kalian aktif ya. Saya nilai soalnya di kerjasamanya, rasa ingin tahunya, sikapnya, di rasa ingin tahu, kerjasamanya juga saya nilai. Jangan lupa ya dicatat yang rapi. Hasil diskusi kalian juga diolah itu, dianalisis hasilnya, dirapih dan disiapkan nanti yang akan presentasi, yang bagian moderator siapa. Jadi nanti nggak bingung. Dan ketika nanti teman kalian presentasi, kelompok lain silahkan menanggapi, menyanggah, ngasih saran atau memberi pertanyaan. Iya, gimana Mas Noval? Kalau laju reaksi yang tidak terlihat itu disebut juga apa ya? Mikroskopis. Jadi secara mikroskopis. Jadi kalau laju reaksi kan memang nggak lihat ya, kalau kecepatan orang seumpama jalan itu kan terlihat nyata perpindahannya. Tapi kalau dalam kimia reaksi itu memang tidak terlihat kan, seumpama dari kelihatan. Seumpama kalian buat apa seumpama? Melarutkan garam dapur dalam air kan nggak kelihatan itu jalannya kemana gitu kan. Jadi hanya secara mikroskopis saja. Ya, sama-sama. Suasananya panas ya, karena memang sudah jam-jam akhir jadi panas. Sudah sampai semana? Sudah selesai? Sudah. Sudah sampai mana? Sudah selesai? Sudah. Sudah sampai mana? Sudah. Sudah selesai. Sampai sini. Kata Firdaus sampai sini. Gimana? Siang? Ya, jam siang. Sudah selesai. Dirapihkan dulu ya, dirapihkan. Sudah rapih belum tulisannya? Jangan lupa itu dicatat di LKPD-nya yang rapih, nanti disampaikannya biar jelas. Nanti yang jadi moderator siapa? Kelompok ini Mbak Nikmah. Kelompok ini yang jadi moderator siapa? Nanti Hafiz, Afanda Hafiz. Yang ini siapa nanti? Saya. Oh, Mbak Fitri. Yang kelompoknya Mas Noval nanti yang mau moderator siapa yang jadi moderator? Oh iya, Mas Noval sendiri. Ada yang ngantuk ini?
Nggak ada ya, nggak ada yang ngantuk ya. Tak kira suasananya panas kayak gini pada ngantuk gitu. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita presentasi ya per kelompok. Jadi jangan lupa nanti saat ada kelompok yang presentasi, kelompok yang lain menanggapi. Boleh bertanya, menyanggah, memberi saran atau yang lainnya ya. Jadi silahkan untuk yang pertama, kelompok pertama dulu silahkan biar urut. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Muhammad Nopal dan setelah saya dan Jalan 3 telah nyala kuliah dan Isma dan sudah nyala dan anak boleh juga dipanggil aja karena ada dalam masa Jawa itu anak. Oke. Pada presentasi kali ini saya sebenarnya ingin berterima kasih juga kepada Ibu Fitri karena telah memberikan izin kepada kami untuk menjelaskan sebuah penjelasan tentang pemanasan air. Ikut penjelasan tentang pemanasan air pada bagian pemasak air dengan panci yang tertutup dan yang terbuka yang akan dijelaskan oleh Pak Islam. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari permasalahan pada gambar 1. Menurut pendapat kelompok kami, ada perbedaan memasak air dengan panci tertutup dan memasak air dengan panci terbuka. Perbedaan yang terjadi pada saat memasak air dengan panci tertutup dan memasak air dengan panci terbuka, yaitu saat memasak air dengan panci tertutup, kemungkinan air tidak mengalami pengurangan secara signifikan karena uap air yang menempel pada tutup panci akan kembali lagi menjadi air. Sedangkan memasak air dengan panci terbuka, kemungkinan air akan mengalami pengurangan karena keadaan ini tidak mengalami reaksi bolak-balik. Hubungan penerapan konsep yang digunakan pada proses memasak air ada 3, yaitu 1. Menggunakan sistem tertutup, 2. Hubungan reaksi bolak-balik di mana reaksi air menjadi air dan di mana reaksi air menjadi uap air dan uap air kembali lagi menjadi air. 3. Mengalami keseimbangan dinamis di mana laju reaksi produk menjadi laju reaksi reaktan secara mikroskopis atau tidak terlihat. Ya, itulah kiranya penjelasan dari kelompok kami. Bila mana ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, kami batasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dari kelompok 3, mengapa dalam proses memasak air terjadi kesetimbangan dinamis? Terima kasih untuk perhatian. Berikut pertanyaan akan kami jawab oleh dua anak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kelompok lain. Dari kelompok 3, mengapa dalam proses memasak air terjadi kesetimbangan dinamis? Jawabannya adalah karena laju reaksi ke produk dengan laju reaksi ke reaktan sama secara mikroskopis, atau karena reaksi terus-menerus terjadi kedua arah reaksi dengan laju yang sama. Kira-kira itu jawaban dari kelompok kami. Dan inilah kesimpulan yang kami dapat pada presentasi kali ini yang dijelaskan oleh Mbak. Jadi kesimpulannya adalah proses memasak air dalam keadaan tertutup menggunakan konsep kesetimbangan dinamis di mana reaksi terus-menerus terjadi baik ke kanan dan ke kiri dengan laju yang sama. Dan memasak air dengan panci terbuka tidak ada hubungan reaksi bolak-baliknya. Serta mikroskopis pada bagian ini hanya terjadi ketika panci ditutup karena di situ terjadi arus bolak-balik antara air dengan uap air. Maka terjadilah arus bolak-balik yang tidak terlihat atau secara mikroskopis. Itulah presentasi kami pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu untuk kelompok pertama.
Silahkan untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari gambar di atas dari proses pembakaran kertas. Yang pertama, apa sih pendapat tentang gambar tersebut? Jadi, pada pembakaran tersebut harus membutuhkan oksigen. Dan yang kedua, apakah yang akan terjadi saat kertas dibakar dan air dipanaskan? Apakah akan kembali menjadi seperti semula? Jadi, jawabannya, ketika air dipanaskan menjadi gas dan akan kembali uap gas itu menjadi air. Sedangkan ketika pembakaran kertas, reaksinya hanya satu arah. Kertas akan menjadi abu dan abu tidak akan menjadi kertas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismailia dari kelompok 1 izin bertanya, mengapa pada kertas mengalami pembakaran? Silakan untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Pranazul. Agar bisa mengalami kebakaran, syaratnya harus ada oksigen. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih ya, kita lanjut, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tabel reaksi kesetimbangan yang terdapat pada LKPD. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pendapatmu tentang pertanyaan mengenai gambar tersebut. Jawabannya, dalam tabel tersebut terjadi reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dari kesetimbangan heterogen? Reaksi kesetimbangan homogen terjadi jika fase dari zat-zat yang bereaksi dengan zat aksi yang sama, yaitu sama-sama gas atau sama-sama larutan. Reaksi kesetimbangan heterogen, kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fase yang berbeda. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kuliah. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan contoh lain dari kesetimbangan homogen dan heterogen. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisa dipahami? Dari penjelasan tadi juga dapat disimpulkan bahwa reaksi kesetimbangan homogen terjadi apabila fase dari zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi sama, yaitu sama-sama gas atau sama-sama larutan. Apabila dalam sistem ini konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sedangkan reaksi kesetimbangan heterogen adalah reaksi yang berlangsung dalam suatu sistem yang heterogen, yaitu di dalamnya terdapat satu fase atau lebih. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi ini. Demikian diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Silahkan untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gambar nomor 3 reaksi nomor 1 yang ada di lembar LKPD, maka dapat diketahui bahwa
Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah jika bentuknya bukan gas, itu bisa dimasukkan ke dalam rumus KP? Apakah jika bentuknya bukan gas, itu bisa dimasukkan ke dalam rumus KP? Jawabannya tidak bisa, karena KP diukur berdasarkan tekanan parsial gas-gas yang terlibat, maka khusus untuk fase gas saja. Demikian penjelasannya dapat kami sampaikan dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu untuk kelompok terakhir. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah kita sudah presentasi semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi saya evaluasi semuanya sudah bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Cuman memang yang menanggapi kurang banyak ya memang karena keterbatasan waktu. Tapi ada sedikit yang saya koreksi sedikit, itu penulisan ya. Jadi kalau menulis senyawa kimia itu diperhatikan besar dan kecilnya, jangan keliru. Nanti maknanya, maksudnya juga akan berbeda. Ya, itu untuk sedikit koreksi saja. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Kira-kira yang bertanya. Iya, Mbak. Apa bedanya KP dengan KC? Apa bedanya KP dengan KC? Ada yang bisa membantu yang tadi habis presentasi? Iya, Mbak Lili. Pada rumus KC, fase yang digunakan yaitu fase gas dan larutan. Sedangkan pada rumus KP hanya menggunakan fase gas saja. Iya, jadi kalau KC fasenya larutan dan gas. Kalau KP itu fasenya gas saja. Ada lagi kira-kira? Ya. Apa hubungannya KP dengan KC? Apa hubungan KP dengan KC? Di di bahan ajar itu juga sudah ada, tapi saya sedikit menjelaskan hubungan KP dengan KC itu di rumus ya. Jadi KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Jadi di mana R itu tetapan gas 0,082, T itu suhu dalam satuan Kelvin, delta N itu selisih koefisien produk dengan koefisien reaktan. Sudah paham ya? Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mas Hasbi. Simpulannya adalah reaksi kimia ada yang mengalami reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik yang disebut reversible, dan ada yang hanya satu arah atau irreversible. Kesetimbangan kimia terjadi jika yang pertama terjadi reaksi bolak-balik atau ditandai dengan reaksi dua panah. Yang kedua sistem tertutup di mana tidak ada perpindahan zat, hanya ada perpindahan energi. Yang ketiga bersifat dinamis atau berjalan terus-menerus dalam dua arah. Laju reaksi ke arah produk besarnya sama dengan laju reaksi ke arah reaktan secara mikroskopis. Selanjutnya reaksi kesetimbangan homogen adalah reaksi yang fase zatnya sama, dan reaksi kesetimbangan heterogen adalah reaksi yang fase zatnya berbeda. Untuk KC hanya terjadi pada fase larutan dan gas, sedangkan untuk KP hanya terjadi pada fase gas saja. Dan hubungan KC dengan KP adalah KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tapi untuk lebih jelasnya biar tambah mantep kesimpulan tadi, silahkan perhatikan video berikut. Sebelum membahas mengenai kesetimbangan kimia, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu gambar di samping. Gambar pertama merupakan contoh dari kesetimbangan kimia. Untuk memahami kesetimbangan kimia lebih lanjut, di sini kalian dapat memperhatikan gambar seseorang yang sedang menggali lubang. Konsep yang sama dapat diterapkan pada reaksi reversible atau kesetimbangan kimia. Jika laju reaksi maju, maka reaktan menjadi produk, sama dengan reaksi balik, di mana produk menjadi reaktan. Reaksi ini dikatakan berada pada kesetimbangan, atau disebut juga kesetimbangan dinamis, karena kedua proses terjadi secara bersamaan. Ya, terima kasih. Jadi ini penguatannya. Sebelum kita melakukan penelitian, kita lakukan refleksi bersama-sama. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita lakukan pembelajaran hari ini? Senang. Kalau diukur dari 0 sampai 10, nilainya berapa? 9. Ada yang 8, ada yang 9, berarti masih senang ya? Masih semangat ya?
saya ingin mendengar perwakilan salah satu lah. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan perasaannya hari ini? Ya, boleh, Mbak. Untuk pembelajaran hari ini saya sangat senang karena bisa belajar tentang kesetimbangan kimia, contoh-contoh kesetimbangan kimia dan beberapa jenis reaksi kimia. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ya, lain kali waktu boleh disampaikan ke saya. Silakan kalian buka HP kalian masing-masing. Link penilaian sudah saya share di grup WA kalian. Saya kasih waktu 5 menit saja. Silahkan dikerjakan. Di situ sudah ada namanya, kalian tinggal pilih namanya. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya biasa ngasih apresiasi untuk kalian yang sudah melakukan presentasi, diskusi dengan baik. Kira-kira hari ini kelompok mana yang telah melakukan fase-fase diskusi dan presentasi baik? Kira-kira kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Silahkan, semoga bermanfaat dan dijadikan sebagai semangat untuk kalian ya. Jadi sebelum saya akhiri nanti silahkan kalian pelajari lagi bahan ajar yang sudah saya bagi. Di situ ada soal-soalnya, dikerjakan agar kalian lebih paham lagi tentang materi kesetimbangan kimia. Dan silahkan untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang pergeseran kesetimbangan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan karena memang ini jam akhir, silahkan kita berdoa bersama membaca wal asri. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tetap semangat ya, karena tetap semangat belajar, karena kesuksesan kita itu ada pada diri kita masing-masing. Dan tetap jaga kesehatan, karena memang cuacanya seperti ini, kadang hujan, kadang panas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.